Study Maths, kembali lagi di Let's Study, your study partner. Masih di topik geometri, di pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Kali ini kita bakalan bahas mengenai bangun ruang. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai bangun datar, dan sekarang kita akan bahas mengenai bangun ruang. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan kembali, aku Abdan Muhtadi. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Abdan. Aku merupakan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa achievement yang aku highlight. Yang pertama, alhamdulillah aku pernah mendapatkan nilai UTBK SNBT di angka 726. Dan yang kedua, aku pernah diberikan penghargaan juga sebagai lulusan terbaik MA Risalah Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir, aku pernah diberikan penghargaan sebagai 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia, Indonesia Student Leadership Camp, Universitas Indonesia tahun 2023. Oke. Di sini ada beberapa objektif material yang jadi target kita setelah teman-teman nanti selesai menonton video ini atau selesai mempelajari subtopik kali ini, yaitu bangun ruang. Nah, kalau teman-teman semua mendengar yang namanya bangun ruang, bangun datar, tentu teman-teman gak asing sama yang namanya bentuk-bentuk gitu loh. Apakah namanya bola kah, namanya kubus kah, namanya balok, atau kalau bangun datar tuh persegi panjang, segitiga. Nah, di sini kita memang berbicara tentang bentuk-bentuk tersebut. Cuman bedanya, seperti yang kita semua tahu, kalau bangun datar dia hanya dalam 2 dimensi. Misalnya persegi, hanya 2 dimensi. Tapi kalau bangun ruang, ada ruangan di dalamnya. Jadi nantinya dia bisa jadi kubus. Nah, kubus itu termasuk bangun ruang karena dia memiliki ruang di dalamnya. Ini semua aku rasa teman-teman semua pasti sudah tahu lah ya. Nah, poin kedua yang akan kita pelajarin adalah kita bakalan belajar tentang jarak dan besar sudut dalam 3 dimensi. Maksudnya gimana nanti titik ke garis, seperti yang sebelumnya kita pernah pelajarin, atau titik ke bidang, atau bidang ke garis, atau bidang ke bidang. Gimana sih jaraknya, cara kita menghitungnya, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, makanya teman-teman semuanya stay tune buat pantengin video ini sampai akhir, seperti itu. Next, oke, kita masuk ke materi kita. Yang pertama, tadi kita bakalan belajar mengenai konsep daripada bangun ruang itu sendiri. Nah, nanti ini terbagi dua. Nanti kita akan belajar tentang unsur-unsurnya, ada apa-apa aja, ada titik, ada garis, dan segala macamnya. Terus kemudian kita bakal belajar tentang jenis-jenis bangun ruang, ada apa aja, ciri-cirinya masing-masing, dan rumus-rumusnya. Di sini rumus kita consists of 2 types. Yang pertama yaitu rumus volume dan juga luas permukaan. Simpelnya adalah volume itu adalah isi dari bangun ruang, besar ruangannya. Kalau luas permukaan adalah besar temboknya. Seandainya kan ini ada kubus. Nah, berapa luas samping-sampingnya ini itu dinamakan dengan luas permukaan. Tapi kalau isi di dalamnya ini dinamakan dengan volume. Makanya nanti volume dan luas permukaan punya rumus yang berbeda untuk setiap bangun ruangnya. Pertama, kita masuk pada unsur bangun ruang itu sendiri. Nah, yang pertama yang jelas ada titik. Tapi kalau di sini ada namanya titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan 2 atau lebih garis pada bangun ruang. Nah, ini di sini ada pertemuan 3 garis ya kalau di kubus. Diagonal bidang adalah ya kalau kita bicara misalnya belah ketupat, ada diagonalnya juga kan. Ini sama, tapi diagonalnya dalam bentuk bidang. Nah, sama, menyilang juga tapi dalam bentuk bidang. Sesimpel itu. Selanjutnya ada namanya diagonal sisi. Kalau diagonal sisi ya sama dengan bangun datar. Dia memang di satu bidang saja. Tapi kalau diagonal ruang itu antar bidang. Maksudnya
Di sini di E menyilang ke C, di H menyilang ke B, seperti itu. Jadi kalau yang diagonal sisi dalam satu bidang E ke B, satu bidang yang sama nih. Kalau diagonal ruang antar bidang, intinya ke bidang selain bidang yang sama. Nah, seperti itu. Di sini juga ada rumus buat menghitung berapa jaraknya. Kalau diagonal sisi, tinggal sisinya kali akar 2. Misalnya, diketahui sisi dari persegi kubus di sini adalah 5. Berarti diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Begitu juga dengan diagonal ruang. Kalau diketahui 5, berarti diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Seperti itu. Masih gampang ya teman-teman ya. Kita next. Sini juga ada beberapa jenis dan ciri-ciri serta rumus volume dan luas permukaan dari beberapa bangun ruang. Oke, yang pertama sini tuh ada kubus. Nah, kubus itu seperti yang teman-teman tahu, bentuknya memang terdiri dari bidang-bidang yang bentuknya persegi. Nah, dia punya 6 bidang. Terus dia juga punya dia punya 6 buah sisi ini. Nah, terus dia punya 12 rusuk, 8 titik sudut, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini teman-teman nggak perlu terlalu diingat lah, karena di UTBK nggak bakal tanyain juga. Di sini juga ada volumenya. Kalau kita mencari volume dan luas permukaan kubus, ingat aja rumus-rumusnya dari sini. Kalau volumenya itu sisi dipangkatkan 3, luas permukaannya 6 kali sisi pangkat 2. Seperti itu. Next, kalau balok. Balok kurang lebih sama, teman-teman. Hanya saja di sini penyebutannya beda karena dia beda-beda sisinya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi, intinya kenain semua angka yang berbeda dikaliin aja kalau di volume. Luas permukaannya seperti ini, tinggal dimasukin aja ya sebenarnya. Next kita ke tabung. Balik lagi ciri-ciri nggak usah terlalu dihafal, intinya inget tabung tuh kayak gimana ya, kayak gini. Volumenya apa? Sebenarnya setiap bentuk bangun ruang yang bentuknya prisma itu adalah yang punya alas dan punya tutup. Nih, prisma. Tabung itu sebenarnya prisma juga, tapi alas dan tutupnya itu dalam bentuk lingkaran. Bedanya di situ aja. Makanya prisma itu simpelnya adalah rumusnya volumenya luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya di sini lingkaran, ya kan? PR kuadrat tuh luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Ya enggak? Sama aja kan, dia sama-sama prisma. Nah, luas permukaan ini teman-teman bisa dihafalin aja. Tapi memang luas permukaan kalau prisma, tabung, kerucut dan lain sebagainya itu memang cenderung jarang ditanyain pas UTBK. Next ada limas. Kalau limas itu adalah segala bentuk bangun ruang yang dia hanya punya alas dan dia punya titik puncak. Nah, berarti apa? Berarti intinya semua bangun ruang lah yang dia punya titik puncak dan dia juga punya alas. Kalau tadi di prisma dia punya alas tapi dia juga punya tutup. Nah, kalau limas itu nanti rumus volumenya sepertiga dikali luas alasnya. Kalau luas alasnya segitiga berarti rumusnya segitiga. Kalau luas alasnya persegi berarti persegi, luas alasnya gitu-gitu. Tinggal dimasukin aja ke rumus yang ini. Kemudian juga ada kerucut. Di sini volumenya sepertiga kali pi R kali T, karena sepertiga di sini dia juga karena kerucut juga merupakan limas ya. Dia punya titik puncak dan dia juga punya alas. Dan bola. Kalau bola rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini saya rumus-rumus seperti ini teman-teman tinggal dihafalin aja seperti itu. Next ya. Ini ada beberapa konsep jarak dalam bidang 3 dimensi. Nah, di sini ada jarak titik ke bidang yang pertama. Kalau ada titik nih ke bidang, sebenarnya teman-teman semua ingat konsep titik ke garis. Semuanya itu sama nanti. Pokoknya jarak terdekat di ini ke bidang tersebut yang dia nanti membentuk sudut siku-siku. Oke?
Begitu juga kalau yang sejajar. Sejajar tuh intinya adalah mereka berdua nggak akan pernah ketemu. Sama lagi konsepnya. Kalau dua garis bersilangan, mereka berdua itu memang kesannya tuh bersilang, cuman mereka nggak bakal pernah ketemu gitu loh. Ini teman-teman bisa lihat kalau yang di sini ya. Kalau yang di sini, nah G-nya ini, jarak dua garis bersilangan. G-nya ini, F-nya ini. Berarti buat kita cari tahu berapa sih jarak antara dua garis yang bersilangan? Ya, kita cari aja posisi di mana ini tuh bisa nanti mengapproach atau mendekati si garis F-nya yang ingin kita tuju, dan dia bentuknya siku-siku. Sama lagi, sejajar juga gitu. Nih, siku-siku lagi kan. Polanya kurang lebih mirip semuanya. Nah, tinggal teman-teman ingat aja konsepnya. Intinya kalau kita ngomong jarak tuh, terutama selain titik dan titik ya, nantinya intinya kita harus bisa mencari jarak terdekat antara satu titik atau garis atau apapun ke garis atau bidang atau apapun lainnya. Itu tuh mereka membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, next. Di sini ada juga besar sudut ya, di bidang 3 dimensi. Ada sudut antara dua garis bersilangan. Ini ada dua garis nih, satu G, satunya F. Ini kan bersilangan ya. Nah, kalau udah kayak gini kita buat mirroringnya. Kita cari yang paling dekat di sini apa? Ya di sini. Jadi sudut yang dibentuk oleh dua ini, ya ini sebenarnya, ya enggak? Nah, hanya saja ini didekatkan garisnya ini, dicari bayangannya supaya lebih mudah untuk mendapatkan hasilnya atau lebih mudah untuk mengilustrasikannya. Kalau dua garis antara garis dan bidang, ini ada garis, ini ada bidang, ya sama. Cari yang paling dekat aja garis di sana. Jadi akhirnya membentuk sudut. Berbeda dengan dua bidang. Kita cari garis yang membuat dia bersatu, buat dia mendapatkan titik potong di sini. Akhirnya bisa kita membuatkan dia sudut. Sesimpel itu teman-teman semuanya. Biar lebih paham, kita bakalan coba langsung lihat ke contoh soalnya teman-teman. Oke. Yang pertama di sini ada model soal pilihan ganda. Nah, ini udah aku copy paste ke notes. Sebentar. Oke. Sebuah prisma, kita baca dulu ya. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya 6 dan 8 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, berapakah panjang diagonal rulangnya? Nah, ini memang tidak dibahas di materi tadi, tapi ini mungkin bisa kalian take notes. Pertama, langkah pertama ketika kita mencari diagonal ruang untuk bangun selain persegi. Kalau persegi kan udah jelas ya, S diakarkan 3. Kalau ini gak semudah itu. Kita harus mulai dari mencari yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi gimana caranya? Ya karena ini segitiga siku-siku, jadi kita akan mencari sudut siku-sikunya terlebih dahulu. Nanti akan kita Pitagoraskan hasil dari Pitagoras ini, kita Pitagoraskan lagi dengan tingginya 10. Aku coba. Misal kita di sini kita punya sisi tegaknya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kenapa 6 kuadrat tambah 8 kuadrat? Karena kita kan tadi mau mencari Pitagoras. Nah, sini kita cari nanti akan dapat hasilnya itu sini 36 ditambah 64 100 dan hasilnya bakal 10. Oke? Nah, terus kemudian diagonal ruangnya gimana? Seperti yang aku bilang lagi, kita Pitagorasin lagi hasil ini dengan 10. Coba ya, 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat yang ini. Hasilnya akan sama dengan ini 100 ditambah 100, 200. 200 ini teman-teman, kalau teman-teman cari pakai kalkulator boleh, atau kita coba uraikan ya. Ini ada 200, ini 2, ini 10, ini akar 2. Nah,
akar 2 ini coba kita cari yang mendekati. Kalau akar 1 itu 1, akar 2 berarti di antara 1 ke ini kan, ke 2 ini kan. Atau ke yang paling dekat lagi itu 4. Itu 2 hasilnya kan. Gini logikanya gini. Ini ada akar 1, ini ada akar 4. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 2. Berarti kalau akar 2 ada di antara 2 ini kan, sebutlah mungkin 1,3 atau 1,4 segala macam. Nah, nantinya pasti kalau teman-teman cari nanti dia akan mendekati ke 14 seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ini kita disuruh mencari berapa nilai yang mendekati seperti itu. Kita next ke contoh soal untuk isian. Nah, sini kita coba baca dulu ya. Dalam sebuah acara berlingkungan, sebuah proyek untuk menghasilkan banyak sampah botol dihasilkan per satu waktu. Sebagai permulaan, tim akan menutupi dinding seluasnya. Jadi ada dinding nih, seluas 4,71 meter pangkat 2. Ada dinding dengan sampah label merek yang berasal dari sampah-sampah botol plastik. Berapa perkiraan banyak botol plastik harus dibongkar oleh tim untuk memenuhi dinding tersebut? Nah, jadi nih, teman-teman pernah lihat nggak kalau ada nih botol plastik, ini ada botol Aqua misalnya, atau botol mineral atau merek-merek lain lah teman-teman tahu ya. Di sini kan pasti ada labelnya kan. Label ini melingkari si ini. Otomatis kalau dia melingkari pasti bentuknya bakal tabung kan. Kebayang nggak? Ya kan? Berarti kita ibaratnya adalah disuruh untuk mengurai si tabungnya ini, si labelnya ini untuk menutupi si dinding ini. Nah, sampai sini teman-teman semua sudah paham kan maksud di mana? Oke, sekarang diketahui rata-rata diameter botol plastik 6 cm dan tinggi labelnya itu 5 cm. Konteks soalnya kayak gimana? Disitulah kita akan mulai mengerjakan soalnya. Nah, terus kemudian aku lupa juga kalau ini karena kita mencari hanya labelnya saja, berarti otomatis itu adalah luas permukaan. Karena apa? Karena dalam si label ini kita nggak hitung. Kita cuma perlu permukaannya doang buat nutupin si dindingnya nggak. Nah, jadi apa? Luas permukaannya itu adalah 2 pi RT. Ini ingat-ingat teman-teman. Oke. Pertama, kita coba cari dulu luas permukaan si ininya. Oke. Supaya kita bisa tahu nanti per botol itu berapa. Nah, kita masukin rumusnya 2 pi kali R kita adalah di sini pi-nya disuruh 3,14 ya. 2 dikali 3,14 dikali R-nya diameter kita tuh adalah ini diameter 6, berarti R-nya 3 dikali T. T-nya kita adalah 5. Jadi otomatis ini adalah ini 15 kali 2 30 kali 3,14. Berarti nanti sekitar 92,4. Nah, ini 92,4 cm pangkat 2. Balik lagi ke sini, berapa sih dengan per botolnya segini, berapa sih buat nutupin si 4,71 meter ini? Nah, langkah kedua adalah kita coba menjadikan ini ke sentimeter dulu. Ini meter kuadrat ke sentimeter berarti dikali 10.000. Karena ini pangkat 2. Naik 2 alias 100 kita pangkatkan 2 jadinya 10.000. Berarti ini 47100, ya enggak? 47.100. Nah, ini nanti kita bagi dengan si 92,4 ini agar kita mendapatkan hasil dari botolnya. Nah, ini kita kita jumlahkan secara biasa, kita kalkulasikan nanti akan dapat hasilnya 500. Nah, basically kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Untuk konsepnya, untuk perhitungannya nanti teman-teman bisa perbanyak latihan juga boleh. Oke, yang terakhir ada contoh soal pilihan multiganda. Sini kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Kita mulai dari pernyataan A.
Sebuah bangunan kubus dengan rusuk sepanjang A memiliki diagonal sisi sepanjang A akar 2. Bener dong, karena diagonal sisi kalau kubus itu memang sisi akar 2. Sementara rusuknya ini sisinya kita adalah A, berarti A akar 2, berarti ini benar. Yang B, bangun balok dengan diagonal alas segitu akan memiliki diagonal ruang sepanjang. Oke, dia nanya tentang diagonal ruang. Sini ada bangun balok, kita coba gambar dulu baloknya. Diagonal sisi alas. Oke, tingginya dulu 3A. Diagonal sisi alas, oke. A akar 2 akan memiliki diagonal ruang sepanjang A akar 11. Coba kita di sini berarti kita diminta buat kalau dari ilustrasinya ya, kalau diagonal ruang ini berarti kita bisa untuk mencarinya melalui rumus Pitagoras. Yang mana sisi pertamanya itu 3A pangkatkan 2 ditambah A akar 2 kita pangkatkan 2, kita akarkan. Nah, ini nanti hasilnya 9A kuadrat ditambah A kuadrat 2A kuadrat, nanti hasilnya adalah 11 A kuadrat kita akarkan. Nanti hasilnya bakal sama dengan A akar 11. Nah, berarti yang B ini benar, teman-teman. Kita lanjut ke poin C. Nah, di sini kita tanya apakah diagonal ruang itu tuh adalah N per 2 dikali N kurang 3. Apakah ini rumusnya? Nah, ini tuh kalau dari segi rumus ini sebenarnya tinggal diapain aja, itu bukan. Ini bukan ya, teman-teman. Terus apakah ini tuh rumus apa? Nah, ini tuh rumus yang ada di D. Yaitu dia rumus diagonal bidang. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah rumus diagonal bidang. Nah, yang ke E, kita coba lihat yang E ya. Berarti yang D benar, yang E. Memiliki 3 sisi, salah satu sisi berbentuk jajar genjang, memiliki bidang atas dan alas sama besar adalah ciri bangun tabung. Apakah tabung ada sisinya yang jajar genjang? Enggak, dari situ aja kita udah tahu kalau itu salah. Berarti ini salah. Dan yang benar adalah di A, B, dan D. Seperti itu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, jadi itu dia pembahasan soal tadi. Aku coba highlight beberapa poin yang mesti teman-teman ingat. Yang pertama yang mesti teman-teman ingat adalah rumus volume dan luas permukaan bangun ruang. Ini perbanyak latihan. Dan kemudian yang perlu teman-teman ingat juga tadi berkaitan dengan jarak. Ingat lagi, jarak apapun bentuknya tetap dia harus membentuk sudut siku-siku. Dan diambil dari jarak terdekatnya. Yang terdekat terus dia sudut siku-siku. Dan juga ingat-ingat kalau sudut, cari refleksi dari sudutnya. Nah, misalnya ada satu di sini, ya coba cari refleksi aja, berarti di sini gitu loh. Nah, ini anggap konteksnya ini bangun ruang gitu loh. Nah, misalnya tadi tuh ditanya sudut yang dibentuk oleh garis ini dan garis ini berapa? Ya sebenarnya basically ini aja sebenarnya. Atau ini juga boleh gitu. Nah, jadi cari yang dekat yang bisa merefleksikan ini semua. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, mungkin sekian buat pembahasan bangun ruang kita kali ini. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak kepada BDIPT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai bahan pelajaran ini. Dan teman-teman juga bisa untuk
mengirimkan apresiasinya kepada Let's Study baik secara finansial melalui rekening yang tertera dan secara non finansial dengan cara teman-teman semuanya share bahan pembelajaran yang ada agar lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Dan teman-teman semuanya jangan lupa buat follow akun sosial medianya Let's Study, ada Instagram, TikTok dan X, agar teman-teman semuanya nggak ketinggalan update terbaru dari Let's Study. Mungkin sekian teman-teman semuanya, semangat dalam belajar dan jangan lupa buat berdoa juga. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan PTN impiannya teman-teman semuanya. Segitu teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.